Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan, sehingganya dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam senantiasa tersanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang berisi dengan keberkahan yang luar biasa. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan penjelas, dan Al-Qur'an juga merupakan sebagai pembeda. Maka barang siapa melihat atau memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa kepada kita. Maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur manakala kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Karena dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, fadilah yang luar biasa. Apa itu fadilah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berikan manakala kita bertemu dengan bulan Ramadan? Kata Ramadan terdiri dari 6 huruf, yaitu huruf ra, mim, dha, alif, dan nun. Maka di sini akan saya jelaskan keutamaan fadilah bulan Ramadan berdasarkan huruf-huruf yang terkandung dalam kata Ramadan. Yang pertama adalah huruf ra. Apa itu makna terkandung dalam kata atau huruf ra itu sendiri? Huruf ra memiliki kepanjangan rahmah atau kasih sayang. Kemudian huruf mim. Mim memiliki kepanjangan maghfirah atau ampunan. Huruf dha memiliki makna dhamnu az-ziman, yakni jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alif memiliki makna amnu atau keamanan. Dan nun memiliki arti nikmah atau kenikmatan. Artinya manakala kita bertemu dengan bulan Ramadan, secara kita sadari ataupun tidak, Allah melimpahkan rahmah, kasih sayangnya kepada kita, maghfirah, ampunannya kepada kita, az-ziman atau jaminan, Allah menjamin kita di bulan Ramadan. Amnu, Allah memberikan keamanan kita di bulan Ramadan. Serta nun, nikmat kita dapatkan di bulan Ramadan. Apa saja rahmah Allah, kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di bulan Ramadan,
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabu rahmah." Apabila datangnya bulan Ramadan, maka pintu-pintu kerahmatan Allah Subhanahu wa taala dibuka untuk kita. Para hadirin, sungguh kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Kita hidup karena rahmat Allah. Kita sehat karena rahmat Allah. Kita terhindar dari virus corona karena kasih sayang Allah. Kita diberi ilmu dan rizki, tidak lain dan tidak bukan, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada kita, sudah barang tentu pasti kita sudah diazab oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ketahuilah, nikmatnya kita hidup di dunia, banyaknya rizki yang kita dapat, itu semua karena kasih sayang Allah. Dan ternyata kasih sayang Allah yang kita dapat di dunia ini hanya sedikit sekali dibandingkan kenikmatan kasih sayang Allah yang Allah janjikan di akhirat nanti. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi azza wa jalla mi'atu rahmah wa innahu qasama rahmatan wahidatan baina ahli al-ard fawasi'athu ila ajalihim fadakhara tis'ata wa tis'ina rahmatan li awliyaihi wallahu azza wa jalla qabitu tilka rahmah allati qassamaha baina ahli al-ard ila tis'ati wa tis'ina fayukallimuhuma mi'ah rahmah li awliyaihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 kasih sayang atau 100 rahmat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi satu kasih sayangnya kepada seluruh penduduk bumi. Bayangkan, seluruh penduduk bumi bisa hidup, seluruh penduduk bumi mendapatkan rizki, sampai-sampai binatang melata mendapatkan rizki hanya karena satu rahmat Allah. Sedangkan 99 kasih sayang Allah disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hari kiamat. Dan Allah pasti akan mengambil satu rahmat yang Allah berikan kepada penduduk dunia, kemudian ditambah dengan 99 kasih sayangnya, kemudian dibagikan kepada para penghuni surga. Artinya, manakala kita mengharapkan surga, itulah kenikmatan yang kekal dan abadi. Karena di sana ada 100 kasih sayang Allah yang Allah karuniakan kepada para penghuni surga. Kemudian yang kedua, maghfirah atau ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan dan perhatikanlah diri kita ini. Pagi berbuat dosa, siang berbuat dosa, sore berbuat dosa, malam pun kita berbuat dosa. Dan manakala panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat, untuk beribadah, kita terasa malas. Dan bayangkan, pasti kita semua mengharapkan surga. Maka dari itu marilah sama-sama kita kejar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kita berusaha meningkatkan keimanan kita dan beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Insya Allah, manakala kita bisa melakukan itu semua, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, az-ziman, yaitu jaminan. Apa jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan manakala kita bertemu dengan bulan Ramadan? Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu sha'imu yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun khairuhum."
Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Maka orang-orang yang tidak berpuasa tidak akan diperbolehkan untuk memasukinya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan surga kepada kita. Manakala kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah sudah menyiapkan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berpuasa dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita berpuasa tapi lidah kita masih suka menggibah, mata kita masih suka melihat yang haram, tangan kita masih suka mendolimi orang lain. Karena Rasul juga bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus dahaga saja. Mengapa demikian? Karena dia berpuasa tetapi tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Kemudian yang berikutnya, amnu atau keamanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwaban nar wa sufihatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup rapat dan setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Maksudnya manakala kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan kepada kita, sehingganya setan-setan yang selalu menggoda kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya akan memudahkan kita untuk beribadah, beramaliyah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat kepada kita di bulan Ramadan. Apa itu? Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah rahimakumullahu ta'ala, kalau kita pikir-pikir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pendek sekali umurnya dibandingkan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berumur 950 tahun. Sedangkan rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar 60 tahun. Coba bayangkan, manakala ada umat Nabi Nuh yang hidupnya sampai ratusan tahun, kemudian dia rajin beribadah luar biasa. Kira-kira apakah umat Nabi Muhammad mampu melampaui amaliyah ibadah umatnya Nabi Nuh? Kalau dihitung-hitung dari segi umur, rasa-rasanya tidak mungkin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan pada kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan manakala kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, hanya satu malam saja di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih. Artinya amaliyah ibadah kita manakala kita mendapatkan beberapa malam Lailatul Qadar, insya Allah bisa melampaui amaliyah ibadah umat-umat terdahulu, yang mana umat terdahulu memiliki umur yang lebih panjang. Itulah kenikmatan, itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya kita bisa memaksimalkan amaliyah ibadah kita, termasuk di saat ini kita terkena wabah yang luar biasa menakutkan, yaitu virus corona. Mudah-mudahan
tidak hadirnya kita di sekolahan menjadikan kita tambah rajin beribadah, tambah rajin membaca Al-Quran, tambah rajin dalam berpuasa, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan ketakwaan manakala kita keluar dari bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.